Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, saatnya saya membacakan sebuah komentar netizen ya. Karena begitu banyak permintaan, Bang, coba kita baca komentar-komentarnya Bang. Kok selama ini podcast rakyat tidak membaca komentar-komentar orang Bang? Ya, ini di konten selanjutnya begitu khusus membaca komentar-komentar netizen. Nah, ada yang begitu mengejutkan ya yang disampaikan oleh Subhan Palal begitu kan, mengatakan bahwa ya ijazah Jokowi itu tidak ada sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan ANRI begitu kan ya, yang kemudian ini menjadi spekulasi-spekulasi yang ada, dan kemudian ada yang mengatakan bahwa gugatan penetapan Capres 2014-2019 itu begitu kan ya, membawa Bonatua begitu kan, terhadap gugatan itu Bonatua membawa novum baru ke P2N. Nah, inilah yang kemudian menjadi spekulasi-spekulasi besar. Apakah benar 99,9% ijazah Jokowi ini palsu begitu kan? Inilah yang kemudian menyebabkan ya Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka menjadi tersangka kemarin, tapi kan sudah dilimpahkan ke kejaksaan lalu kemudian ditangguhkan begitu kan. Ini ada kabar yang begitu mengejutkan ya dari Subhan Palal begitu. Walaupun Subhan Palal kemarin pernah diusir oleh polisi begitu kan, akibat memberikan satu persnya begitu, ya nggak tahu ini masalahnya apa, tapi yang jelas ada hal-hal yang kemudian kita lihat begitu kan, bahwa kalau memang ini benar Jokowi tidak ada, ijazah Jokowi tidak ada, wah petaka bagi kubu Jokowi begitu. Ya semoga saja begitu kan ada, tapi mungkin hilang. Ya semoga saja Jokowi tidak melaporkan kehilangan ijazahnya, biar tidak blunder begitu kan. Semoga saja begitu. Tapi inilah yang kemudian diungkapkan oleh Subhan Palal. Coba kita tonton dulu. Ijazahnya Pak Jokowi itu belum ada. Oh begitu Pak. Ini buktinya nih. Ini bukti dari Andi. Ijazahnya Pak Jokowi belum ada. Itu ya. Makanya saya mengajukan untuk supaya tidak ditahan. Karena apa? Ijazahnya Pak Jokowi itu adalah objektum litis dari peristiwa ini. Ya. Sehingga tidak bisa kalau nggak ada, berarti nggak ada pidana ini. Karena objektum litisnya belum ada. Dan tuduhan terhadap tuduhan ijazah palsu itu bukan tindak pidana, kecuali menuduh memalsukan. Nah itu. Kalau tuduhan terhadap ijazah palsu saja itu bukan pidana. Iya. Bisa di situ itu Bapak milih dulu Pak. Karena ini kan mau masuk Bapak. Iya. Tapi nggak ganggu kan? Kan di luar nggak ada gangguan kan? Nggak ada. Iya nggak apa-apa. Iya. Kenapa dilarang? Nggak ada larangan Pak. Ya udah kalau gitu saya di sini aja, nggak ada jalan juga. Iya Pak, dari aliansi mana Pak? Saya dari warga negara Bu, yang peduli hukum. Iya. Iya. Makanya itu maksud saya kan, boleh lah dong saya bertanya Pak. Iya, nggak apa-apa Ibu tanya. Saya dari warga negara yang peduli hukum. Ya, itu aja. Iya sih, boleh Bapak kan, tapi ada kan namanya Bapak jelas. Ini nama saya, jelas. Iya Pak, iya kan gitu Tuh. Pak ya. Tuh nama saya jelas. Iya. Tuh. Oh iya Bapak. Ya. Siap. Oke. Terus? Oh iya Bapak tahu dengan kasus ini. Tahu Persis Bapak penyidik atau Bapak pernah mengikuti segala macam runtutannya? Bukan, maksud saya pengen tahu aja maksud saya. Ibu nggak perlu nanya itu karena Kok polisi ingin tahu aja begitu soal kasus ini? Kan ada apa begitu kan? Padahal masa tidak tahu begitu kan? Ya ada apa begitu? Ini sudah mulai mengganggu begitu kan? Apakah ini Subhan Palal bersalah atau bagaimana begitu kan? Ya mengganggu terhadap kondisivitas di kepolisian atau bagaimana begitu kan? Tampaknya ngeri begitu. Coba kita tonton. Saya perlu tanya Pak, saya kan polisi loh. Iya tahu kan Pak. Iya, Bapak Ibu tahu nggak dengan runtutan ceritanya? bukan saya tahunya peristiwa ini sekarang tersangka mau diserahkan ke Kejari. Itu aja. Iya kan kita tidak ya Pak. Kita ini kan punya pemerintah. Iya. Pemerintah. Ya kan, maksud saya gitu loh Pak. Ibu, kita punya pemerintah, saya gitu nggak pernah bela argumen dengan Ibu karena nggak ada Pak, nggak ada juga, saya juga tidak
berargumen dengan bapak gitu. Iya. Cuman minimal tuh kita sama-sama paham lah maksud saya gitu loh. Begini, sekarang gini, tujuan mau diapain? Mau diapain? Coba. Ilalahnya Pak Bu, saya ini kan pengamanan di sini. Iya, Saya mau apa nungguin. nggak aman kalau saya di sini? Enggak juga sih Pak. Ya, iya. Iya kan ya Oh, Pak. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. Enggak, maksud saya enggak apa-apa kan Pak. Maksud saya Bapak Anu enggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, iya. Iya. Memang saya di sini menjadi tidak aman. Oh enggak ya kan? Ya Karena udah. Bapak malah sebenarnya menurut saya tuh ya gimana ya, keluarga negara Pak, masuk kan gitu loh Pak. Maksud saya adalah ceritanya. Mungkin maksud saya gini loh, Pak. Ceritanya gini, Bu. Bapaknya memang peduli lah kasarnya. Iya, peduli, ya iya. kan? Nah, makanya wilayahnya saya juga mengamankan gitu. Tapi kan minimal tuh kan ada titiknya. Oh ya Bapak Iya, mengamankan. ada titiknya. Gini, Bu. Saya mengajukan surat agar tersangka tidak ditahan karena objektivitas ijazah Jokowi belum ada. Itu kata Andri. Nah, itu Nah, yang maksud saya dari tadi. Oke. Saya pengen Oke. tahu, Pak. Boleh. Kan gitu ya, Pak. Iya. Iya, Pak. Udah, cukup dulu. Iya. Kan dari tadi saya kan pengen tahu Pak, pengennya apa yang apa namanya tuh yang pengen tahu kan? Iya, gitu. betul. Boleh. Berarti Bapak tahunya itu dulu kan gitu. Tahunya saya mengajukan surat agar tidak ditahan. Oh, gitu ya. Oke, Bu. Ya, oke, Bu. Ya. Ya, Bos. Jadi kembali lagi ke Pak Subhan Palal. Iya. Pak Subhan Palal ini masih menunggu. Itulah tadi begitu kan apa yang kemudian disampaikan oleh Subhan Falal. Bang, mana komentar-komentarnya? Bentar, ini menarik ini begitu kan. Ketika mengatakan Jokowi, ijazah Jokowi tak ada, ini menarik lu begitu kan. Yang paling menarik di situ lah ketika Subhan Falal memberikan klarifikasi begitu kan ya soal ijazah Jokowi itu. Dan tiba-tiba ada poluan yang keberatan jika dikatakan ijazah Jokowi palsu atau tidak begitu. Dia pengen tahu begitu kan cerita-ceritanya bagaimana. Kok bisa ya? Nggak tahu lagi begitu kan ya. Hati-hati nih. Apakah ini parcok ya? Apakah ini percoknya Jokowi begitu kan? Ya, orang kan pasti muncul spekulasi-spekulasi itu begitu ya. Yang paling menarik di situ adalah apa yang kemudian diungkapkan oleh si Bonatua ya, ini sudah masuk ya. Gugatan penetapan Capres 2014-2019, Bonatua ini ya bawa novum baru ke PT UN. Ada apa begitu kan? Bisa saja punya fakta-fakta baru secara realita. Kenapa? Karena kita lihat saja yang akan ditontonkan di publik itu kan pastinya kan ijazah Jokowi begitu kan. Mau diteliti berbagai apapun begitu. Nah, pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyatakan tak akan mundur dalam menggugat keputusan KPU terkait penetapan calon presiden atau capres pada pemilu 2014-2019. Meski sempat dinyatakan ditolak begitu kan ya atau dismisal ya oleh majelis hakim ya pada persidangan sebelumnya, Bonatua ini mengaku telah mengantongi bukti baru ya atau novum yang mematahkan argumen kadaluarsa dari hakim. Wih, ini ngeri. Kalau toh pada hakikatnya itu tadi ijazah Jokowi ini ada atau tidak kan ini kan nanti di persidangan yang akan membuktikan itu begitu. Tapi tanda-tandanya sekarang sudah mulai muncul. Ini salah satu komentar dari Zennya. Ini saya bacakan ya. Lihat rakyat Indonesiaku, upaya-upaya pembungkaman suara rakyat dan aparat yang digaji dari rakyat, diberi mandat rakyat, tapi sama sekali tidak elegan. Woi, kompak, berapa triliun tuh? Ini salah satu komentar-komentar netizen begitu kan, ya. Ini banyak sekali komentar-komentar. Ngeri bos, saya membacakan komentar-komentar ini. Parah ini ada. Ini mau dilindungi apa ini Jokowi? Dari keluarganya dari apa ini? Ini salah satu komentar netizen ya. Saya bacanya kok ngeri-ngeri sedap ya. Ya, kok ngeri-ngeri sedap kalau saya bacakan satu persatu ya. Inilah segmen yang ketiga ya. Ini khusus khusus membaca komentar-komentar netizen ya. Yang pedas, yang tidak pedas dan sebagainya. Ada pro dan kontra begitu kan ya. Dan tiba-tiba ada poluan keberatan jika dikatakan ijazah Jokowi palsu dan tidak ada. Ini ada yang asli fotokopiannya. Ini salah satu komentar dari Amil Barsas, Balfas ya. Bisa
bisa saja ini banyak yang kemudian ada yang mengatakan ijazah ada, bisa diduga ijazah tersebut ya asli atau palsu, baru dibuatkan atau diakui. Ini salah satu komentar netizen. Ngeri bos kalau kita bacakan begitu kan, ya. Baca sendirilah. Ini salah satu komentar netizen juga begitu kan, ya. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini orang-orang akan melihat itu begitu kan. Apalagi apa yang disampaikan oleh si Bonatua ini begitu kan, ya. Ini jangan pernah kendor sedikit pun untuk mencari kebenaran atau menemukan sebuah kebenaran ya Pak Bonatua ya untuk menyelamatkan bangsa dan negara dan Indonesia dari kekuasaan, dari kerusakan yang dibuat oleh kelompok-kelompok yang haus kekuasaan. Memang perlu aturan dibuat untuk mentaati ya. Untuk mentaati bukan untuk dilanggar. Ini salah satu komentar netizen juga ya. Banyak ya komentar-komentar dari netizen begitu kan. Tapi ya saya hanya membacakan sekilas-sekilas aja begitu kan. Mana yang bagus dan mana yang tidak. Mohon maaf kepada kepada para komentar-komentar dari netizen ya. Ini banyak sekali pro dan kontra. Kok baru sekarang ya pembuat penetapan Pilpres 2019? Ya, karena baru tahu sekarang ini. Ya, sekarang ini baru tahu begitu kan. Gak tahu lagi nanti. Kenapa? Karena kita lihat saja bahwa persoalan-persoalan hukum ini harus ada kepastian hukum. Baik ijazah Jokowi atau tidak begitu kan. Tapi Roy Suryo sekarang kan sudah bebas begitu kan ya. Maksudnya sudah ingkrah sudah ada penangguhan begitu sehingga Roy Suryo ngeri bos komentar-komentarnya begitu kan. Coba kita tonton seperti ini. Jangan lupa sebentar lagi ada wayang spesial. Lestarikan budaya tenaga berarti. Dan RSO kembali hidup lagi. Ada matinya. Kembali tambah luar biasa. Iya, tapi sekali lagi mungkin ada yang terlewat. Mohon maaf kalau ada yang terlewat. Saya ucapkan terima kasih. Saya hanya bersyukur saja. Satu selain kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada seluruh media, ya podcast maupun juga media YouTuber dan juga media mainstream, ibu-ibu yang luar biasa. Mak-mak hebat. Mak-mak hebat yang luar biasa. Di samping bapak-bapaknya. Dan salam hormat saya untuk semua keluarga ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Ya, tidak akan bisa begini kalau tidak didukung oleh keluarga. Amin. Demikian pula saya yang didukung istri saya yang terus membersamai sampai dengan semalam ada suasana yang luar biasa. Kami mau secara paksa. Alhamdulillah. Amin. Tuhan. Tapi teman-teman nggak usah cari videonya mana Mas Roy ketika Mas Roy diambil, nggak usah. Silakan nonton pengkhianatan G13. Sama. Jendro, ayo ikut. Saya ganti baju dulu. Ayo ikut. Tidak boleh dicerita. Tidak boleh dicerita. Mereka kan nggak bawa senjata dong. Ya, ada senjatanya disembunyikan. Dipinggang. Senjatanya nongol. Enggak lah, senjata kita. Itulah yang kemudian diungkapkan oleh Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka ya. Sudah menandakan bahagia, sangat bahagia. Ya. Sekarang tinggal Jokowi soal pembuktian. Ya, apakah Jokowi mampu akan membuktikan ijazahnya di persidangan atau tidak? Kenapa? Karena kalau tidak, maka kemudian spekulasi-spekulasi ini muncul begitu kan ya. Saya berharap nanti di persidangan, semakin ngeri nih. Aduh. Ya kita akan tunggu sajalah begitu kan pembuktiannya bagaimana. Nah, apakah Roy Suryo yang akan masuk penjara? Apakah Jokowi yang akan masuk penjara duluan? Wallahu alam. Kita lihat saja di persidangan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Khodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.